Halo warga hari Senin, selamat datang kembali. Ya, di video kali ini aku akan ngebahas tentang 5 tools yang menurut aku yang wajib kalian miliki sebagai seorang web developer. Jadi jika kalian sekarang lagi belajar jadi web developer, video ini cocok buat kalian tonton. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Yang pertama ada text editor. Ya, text editor ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengelola berkas-berkas teks, termasuk kode-kode ya dalam bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan banyak lagi. Text editor yang biasa aku gunakan itu adalah Visual Studio Code. Ya, alasannya karena kecepatan, ringan, dan ekstensibilitasnya. Dengan penyeratan sintak canggih dan fitur intelligence yang membuat penulisan kode jadi lebih cepat, serta integrasi mudah dengan Git, debugger, maupun terminal. Visual Studio Code ini memberikan lingkungan yang efisien dan cukup produktif bagiku sendiri. Ditambah lagi dengan linting otomatis dan komunitas yang cukup aktif, membuatnya menjadi pilihan yang ideal bagi para web developer. Yang kedua ada version control. Ya, version control adalah sistem yang memungkinkan seorang developer untuk melacak dan mengolah perubahan pada source code dalam sebuah proyek pengembangan web. Nah, ini memfasilitasi kolaborasi tim, perbaikan cepat dari kesalahan atau error, pemisahan pengembangan fitur, serta pelacakan masalah dan solusinya. Dengan version control, web developer dapat bekerja bersama secara efisien, mengelola perubahan dengan lebih baik, dan menjaga versi yang stabil dari proyek mereka. Nah, untuk version control yang aku gunakan itu adalah Git, dan untuk platformnya aku biasa pakai GitHub. Alasannya karena GitHub cukup populer, punya komunitas yang cukup besar, dan mudah berkolaborasi dalam project open source. Yang ketiga ada Chrome Developer Tools. Ya, Chrome Developer Tools ini adalah tools yang terintegrasi ke dalam browser Google Chrome. Ini memungkinkan seorang pengembangan web untuk menganalisis dan memahami struktur perilaku serta kinerja halaman web. Dengan fitur seperti inspect elemen, konsol, network, dan performance, seorang pengembang dapat menginspeksi dan mendebug kode HTML, CSS, dan JavaScript, serta melacak request di dalam network dan performa situs dari web, untuk juga memastikan pengalaman pengguna yang jadi optimal. Kenapa aku pilih tool ini? Karena tampilannya yang cukup mudah digunakan dan memiliki fitur yang cukup lengkap. Yang keempat ada Postman. Ya, adalah tool yang penting bagi seorang web developer untuk melakukan testing, mengelola, dan berinteraksi langsung dengan API atau bisa dibilang Application Programming Interface. Dalam bentuk aplikasi desktop atau ekstensi browser, Postman memungkinkan pengembang untuk mengirimkan permintaan HTTP ke endpoint API, melihat dan menganalisis respon, serta melakukan pengujian fungsionalitas API dengan mudah. Dengan fitur-fitur seperti pengujian otomatis, lingkungan variabel yang cukup efisien, dan dokumentasi yang teratur, Postman membantu memastikan kualitas dan keandalan integrasi antara aplikasi dan layanan lain melalui API. Alasannya kenapa aku pilih Postman? Karena lebih cepat kemudian cross platform juga, dan bisa diintegrasikan lewat Windows, macOS maupun Linux. Kemudian ada fitur pengujian terjadwal atau automation test, dan serta bisa berkolaborasi dengan tim dengan cukup efisien. Dan yang terakhir ada database. Database itu penting banget bagi web developer. Nah, database sendiri adalah suatu sistem penyimpanan yang digunakan oleh web developer untuk menyimpan data dan mengatur data secara terstruktur. Dalam pengembangan web, database berperan penting dalam menyimpan informasi seperti pengguna, produk, atau konten. Database memungkinkan pengembang untuk menyimpan dan mengambil serta memperbarui dan menghapus data secara efisien, serta memberikan cara yang terstruktur untuk mengelola informasi yang diperlukan oleh web. Nah, untuk database yang biasa aku suka itu adalah MariaDB. Alasannya karena populer bagi web developer untuk pengembangan database, merupakan fork atau cabang dari MySQL, dan cukup handal juga, dan serta bersifat open source. Jadi itulah 5 tools yang menurut aku harus dimiliki oleh setiap web developer.
Dari mulai text editor, kemudian ada version control, dan kemudian ada Chrome Developer Tools, serta untuk Postman dalam melakukan pengujian dan berinteraksi dengan API. Hingga database ya sebagai sistem penyimpanan data yang terstruktur dan untuk penyimpanan konten. Nah, dengan tools-tools ini kalian akan lebih siap dan produktif dalam pengembangan proyek-proyek web kalian. Itu dia penjelasan aku tadi. Jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.